Menantu materi lokal adalah budaya yang jarang terjadi, namun seringkali diangkat dalam berbagai serial Cina. Sebuah budaya yang menarik untuk kita bahas dalam video kita kali ini, yaitu tentang wuxia culture, menantu materi lokal. Sebagai contoh, jika kita melihat drama My Heroic Husband, seri yang berlatar belakang di dinasti Wu, yang menceritakan seorang pria yang bernama Ning Yi. Ning Yi adalah seorang pria yang masuk ke keluarga Su, yang adalah sebuah keluarga pedagang kain sutra yang cukup terkenal di kota Jiangning. Ia menjadi seorang suami bagi Su Tan-er, wanita karir yang merupakan cucu yang lahir dari anak laki-laki pertama. Ia bersaing dengan Su Wenjing, pria yang adalah cucu dari anak laki-laki kedua, untuk menjadi kepala keluarga. Pada masa itu, wanita karir sangatlah jarang, sehingga keluarga paman keduanya mendesak Su Tan-er untuk menikah dan keluar dari keluarga Su, sehingga kepala keluarga bisa diambil alih oleh Su Wenjing. Tidak ingin keluar dari keluarga, Su Tan-er mengadakan semacam kawin kontrak dengan Ning Yi. Jadilah Ning Yi menjadi menantu yang masuk ke keluarga perempuan. Ning Yi menepati kamar tidur yang berbeda dengan Su Tan-er. Ning Yi bahkan disekolahkan di sebuah sekolah yang bernama Sekolah Kebajikan. Sekolah yang sangat khas karena seluruh siswanya adalah menantu materi lokal. Mereka semua belajar untuk menjadi menantu materi lokal yang baik dalam melayani istri dan mertuanya. Ning Yi dengan cepat membangun pertemanan dengan 4 orang siswa di sana. Dia juga menjalin pertemanan dengan seorang menantu kerajaan, dan dengan Tuan Jin yang belakangan diketahui adalah seorang Perdana Menteri. Berkat pengalaman bisnis di masa depan, perlahan Ning Yi mulai membantu Su Tan-er menjadi kepala keluarga. Sekarang ada sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah itu menantu materi lokal? Menantu materi lokal adalah seorang pria yang masuk ke keluarga istri. Ia bekerja, makan, dan tinggal di keluarga istri. Bahkan dalam beberapa kasus, anak yang dilahirkan menganut marga istrinya. Dalam kebudayaan Tiongkok, sebenarnya menjadi menantu materi lokal adalah sebuah penghinaan. Karena Tiongkok menganut sistem patrilineal, di mana biasanya istrilah yang masuk ke keluarga suami. Biasanya, seorang pria yang menjadi menantu materi lokal secara status sosial berada jauh di bawah istrinya. Dalam novel-novel online yang sangat banyak sekarang, banyak yang mengambil tema menantu materi lokal. Biasanya, para penulis ini mengkategorikan seorang pria yang menjadi menantu materi lokal adalah mereka yang miskin, pengangguran, asal-usulnya yang sangat memalukan atau tidak jelas, bodoh, dan dianggap sampah di keluarga istri serta menjadi cemooh warga kota. Setiap pria yang menjadi menantu materi lokal melakukan pekerjaan rumah tangga. Mereka memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Semua tindakannya harus mendapatkan persetujuan dari istri atau mertuanya. Namun, apakah ada karakter menantu materi lokal dalam karya penulis-penulis terkenal, seperti misalnya Jin Yong? Mari kita kupas dari novel-novel mainstream dari karya-karya Jin Yong yang paling sering diadaptasi. Dalam novel Pendekar dari Negeri Taili, ada seorang tokoh yang bernama Suju. Dia menjadi seorang menantu untuk kerajaan Xia. Namun apakah ia memenuhi syarat sebagai menantu materi lokal? Tentu rasanya tidak. Kenapa? Ingat, menantu materi lokal biasanya memiliki status yang lebih rendah. Sedangkan Suju, meskipun ia anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi saat ia menjadi menantu kerajaan, dia adalah statusnya ketua partai Xiaoyao, sebuah sekte yang sangat besar dan terkenal pada masa itu. Kemudian jika kita lihat di trilogi Raja Wali, ada Guo Jing, yang walaupun dia tinggal bersama keluarga istrinya di Pulau Persik, apakah ia bisa disebut sebagai menantu materi lokal? Kelihatannya pun tidak. Kenapa? Ingat, status Guo Jing adalah seorang pendekar besar. Ia bahkan masuk ke dalam jajaran dari The New Five Grades, bersanding dengan mertuanya,
yaitu Huang Yoshi. Halnya tentu berbeda jika ia menikah dengan Hua Cheng yang merupakan anak dari Genghis Khan. Pada saat itu, statusnya belum menjadi seorang pendekar besar, sehingga tentunya ia menjadi seorang menantu mantri lokal. Tetapi, di novel trilogi Pendekar Raja Wali, ada seorang karakter yang benar-benar layak menjadi seorang menantu mantri lokal, yaitu Gong Sun-je. Ia masuk ke keluarga istrinya dengan secara status, baik ilmu silat maupun ekonomi kalah jauh dengan istrinya. Di novel Pangeran Menjangan, Wei Xiaobo bisa dikategorikan sebagai menantu mantri lokal ketika ia mengawini Putri Jiani. Status Xiaobo tentu jauh di bawah Putri Jiani. Apalagi tentunya dia adalah menantu kerajaan, tentu pasti menjadi menantu mantri lokal. Kemudian di serial Hakim Bao, kita mengenal nama Chen Shimei yang menjadi menantu kerajaan. Atau juga di serial Fong Sayu. Waktu itu ibunya yang menyamar menjadi pria memenangkan kontes mencari menantu. Ia dijemput paksa untuk menjadi pengantin dan dibawa ke keluarga sang wanita. Di Tiongkok, lazimnya adalah wanita yang dijemput dan dibawa ke keluarga pria pada saat pernikahan. Menurut kalian, siapa lagi karakter-karakter terkenal yang menjadi seorang menantu mantri lokal? Sebuah kebudayaan yang sebenarnya sangat jarang terjadi, tetapi sering diangkat di dalam novel-novel, karena biasanya sering menjadikan alur cerita yang menarik. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video kami yang lainnya.